kabar teman-teman yang sekarang ini terus menyatu bersama dengan kami? Ini satu acara yang luar biasa dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta, Serabung Karyoga. Luar biasa, saya masih bersama dengan tamu-tamu spesial yang hari ini sudah rawuh dari kacamata masing-masing. Kita nanti akan ngobrol mengenai peningkatan daya saing produk dengan sertifikat halal atau sertifikasi halal. Sudah ada Bapak dan Ibu di sini. Sehat selalu Bapak Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Kayaknya cerah deh ya. Oh iya, selalu. Baik. Pak Dewan yang selalu menyenangkan Pak, ya. Jadi selalu jadi balancing Pak antara pemerintah dan masyarakat. Karena kebutuhan antara masyarakat terpenuhi, tapi bagaimana pemerintah juga bisa hadir dan kemudian menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Ya kan Pak? Ya oke. Baik, yang pertama tamu saya adalah Bapak Lamijo STPMM, penyuluh perindustrian dan perdagangan dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat selalu. Ya, selalu. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam Pak, kan ini podcastnya Pak ya. Oke, Bapak atas nuwun, ada acara yang seperti ini, setidaknya ini menjadi jembatan informasi ya Pak untuk masyarakat. Kalau kita sekarang sedang bicara bagaimana sertifikasi halal untuk peningkatan daya saing gitu. Oke, sudah bersama dengan kita Bapak RB Dwi Wahyu SPD MSI, anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Semangat Pak Dwi. Semangat. Iya, setia di garis rakyat. Sehat selalu. Baik. Atas nama Rawibun, diskusi dengan Bapak selalu membawa insight banyak gitu. Sehingga apa saja yang kemudian dilakukan teman-teman dinas ini juga menjadi satu bagian penting dari masyarakat ya Pak ya. Yep. Oke, baiklah. Ada Mbak yang cantik jelita hari ini, Mbak Yuki Rahmayanti dari Sweet Sunday Indonesia. Apa kabar? Sehat selalu. Sehat selalu. Selalu Semangat. sweet gitu. Iya. Karena Sweet Sunday Indonesia. Sweet Iya. Sunday Indonesia itu produk apa tuh? Kita olahan susu, produk kita ada es krim, susu pasteurisasi, yogurt, natural gelato, butter. Kita juga sekarang sedang mengembangkan susu evaporasi dan susu kental manis. Oke. Semua berbasis susu sapi segar lokal dari Jogja. Sapinya lokal? Iya. Oke, dari Jogja? Jogja. Oh, susu sapi segar lokal Jogja. Iya. Oke. Pak, kita besok titip produknya Pak ya. Kita berbicara susu. Semangat. Tapi karena punya ini Pak piagam penghargaan. Jadi hari ini akan kita tampilkan. Itu penghargaan apa Mbak? Ini kami dapat penghargaan dari Kementerian Perindustrian untuk Industri Halal Award waktu itu tahun 2021. Kami menjadi Best Small Medium Enterprise untuk industri halal. Juara 1 se-Indonesia. Juara 1 se-Indonesia. Iya, dan apa yang Anda usahakan? Kenapa kok bisa juara 1? Alhamdulillah kami komitmen menjaga halalnya Mbak. Jadi kami dari 2012 sampai saat ini seluruh produk kami sudah halal. Oke. Dan kami menjalankan komitmen halal itu tidak hanya selembar satu kertas saja, tapi semua komitmen dari hulu ke hilirnya kami pantau kehalalan. Halal semua. Iya. Oh ya, ini dijamin halal. Insya Allah. Baiklah. Nanti cerita ya ke kita. Siap. Nanti Pak Lamijo yang akan cerita bagaimana perjuangan dinas untuk mendampingi teman-teman supaya bisa mendapatkan sertifikasi halal dan sebagainya. Pak Dwi biar yang support. Biasanya gitu anggarannya dari pagi soalnya. Iya baik. Kalau Anda bicara soal bagaimana jaminan produk halal atau JPH, ini adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sebuah sertifikat namanya sertifikat halal. Dan sertifikat ini diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Penerbitannya berdasarkan fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Ngerti ya Pak? Oke, ini secara garis besar sehingga kita bisa berangkat dari sebuah frame yang sama untuk bisa diskusi masalah ini. Oke, sekarang saya ke Pak Lamijo dulu. Pak Lamijo, ngobrol soal bagaimana sertifikasi halal untuk peningkatan daya saing ya kalau sudah punya ini. Karena terbukti kalau punya ini biasanya orang merasa aman untuk mengkonsumsi, gitu kan Pak? Kadang-kadang orang sebut tantangnya halal nggak ya? Halal nggak ya? Gitu. Susunya halal tapi sapinya dipelihara dengan cara halal nggak gitu kan? Iya. Kadang-kadang gitu. Kita ke Pak Lamijo dulu. Apa yang Bapak mau sampaikan ke kita? Jadi sertifikasi halal, jadi untuk ada sistem halalnya, jaminan sistem halalnya. Jadi ada dari bahan baku, sabun tolong, itu halal semua. Kalau susu mungkin ada susu pakai ada, kalau yang pakai gulanya harus susu halal. Kemudian ada bahan apa itu juga halal, Jadi semua proses diproduksi ada sistem jaminan untuk halal itu juga semua sudah sesuai untuk halal. Sampai itu juga nanti
untuk ada fatwa halal dari Majelis Ulama. Jadi tergantung bahan-bahannya gitu. Jadi ada bahan halal, tentunya hasilnya halal. Kemudian untuk ini berbicara produk olahan, kemudian olahan hasil peternakan ya kalau susu. Itu untuk susu juga, untuk selain susu misal abon itu juga harus abon ayam itu harus ada bahan dasarnya juga harus halal, tidak hanya beli di pasar kan nggak tahu. Itu harus di rumah produksi rumah potong ayam yang halal. Jadi ada sertifikatnya halal dan itu bisa untuk produksi. Jadi produknya halal. Oke. Jadi Bapak sedang bercerita kalau kita bicara soal sertifikasi halal itu dari A sampai Z semuanya terkait dengan halal. Gitu ya Pak ya? Oke. Jadi bahan apapun yang ditambahkan itu kan ibaratnya A sampai Z itu sudah di tengah kan kalau ditambahkan. Itu juga harus halal dan sebagainya. Oke. Kalau sekarang kita bicara soal kelembagaan. Apakah di Sprindak Daerah Istimewa Yogyakarta ini mempunyai kegiatan Pak yang terkait dengan sertifikasi halal? Ya untuk di Sprindak DIY untuk tahun anggaran ini kita ada sertifikasi halal ya. Setiap tahunnya kita ada dari tahun ke tahun. Alhamdulillah untuk tahun ini kita dapat anggaran dari DAK. Kita memfasilitasi untuk 100 halal. Untuk 100 sertifikat halal untuk IKM yang ada di DIY. Oke. Jadi untuk tahun ini sudah dilaksanakan 2 angkatan. Yang pertama itu sudah dilaksanakan. Satu angkatan berapa? Satu angkatan 50. Ya, jadi kita ada sosialisasi halal, kemudian kita fasilitasi sertifikat halal sampai keluar sertifikat halalnya. Oh, baru 50. Ya, untuk tahun 50. Untuk 3 memang ada proses sampai di audit halal sampai 3 bulan baru dapat sertifikat halal. Oke. Jadi untuk tahun ini kita kerjasama dengan lembaga sertifikat halal itu dengan Skopindo, PT Skopindo yang ya. Untuk mengelola sertifikat halalnya. Oke, baik. 1 tahun ini 50 itu dibayar oleh negara atau 100 sebenarnya. Oh 100 ya? Ya kita gratis. Oh gratis ya? Oke, baik. 100 dibayar oleh negara atau gratis. Ya. Jadi sekarang baru 50, jadi masih akan dibuka lagi? Iya, tapi sudah mulai proses. Oh sudah mulai. Jadi bulan September sudah selesai nanti. Oh, jadi iya. Berarti artinya gini loh Pak, kalau saya bertanya begini kan nggak mungkin ada orang yang mau daftar lagi gitu loh. Iya kan? Untuk kita tahu nanti untuk tahun 2000. Oh iya, oke, baik. Jadi untuk tahun 2005 kita adakan ada 200-an halal, sertifikat halal. Oh lebih lagi berarti, karena 200. Karena ini sudah diamanai Pak Dwi. Jadi Pak Dwi itu dengan kami pernah membuat perda. Perda nomor berapa Pak Dwi? Nomor 9. Nomor 9 tahun 2017. Yaitu ada perlindungan industri kreatif. Salah satunya adalah dengan memberikan sertifikasi halal. Oh, di pasal 28 itu pemerintah daerah memberikan fasilitasi termasuk tidak hanya halal, ada hak dan rumah, merek dan sebagainya. Oh, yang bikin perda sampai rumah. Saking banyak. Mau dievaluasi sama ya, periode kemarin. Yang lalu ya. Oke. Jadi saya ikut serta di dalamnya. Ya, jadi ini Pak, jangan masukkan sertifikat halal. Kalau kemarin anggarannya baru segitu, alhamdulillah sekarang sudah tambah. Oh, baiklah. Jadi tahun ini ada 100, tapi sudah nggak bisa daftar lagi untuk tahun ini karena sudah berjalan sampai dengan September yang akan datang. Yang tahun depan ada 200, gitu ya Pak ya? Ya, oke. Jadi yang daftar tunggu sekarang tahun depan. Ditunggu untuk tahun depan. Jadi daftar sekarang sudah sampai angka 200 belum? Belum kalau sekarang. Oh belum ya? Ya kan perlu disampaikan Pak. Ya, nanti kalau kita duyun daftar sudah tuh. Oke. Jadi kita kalau pendaftar kita via Google Form nanti kita tinggal kita manggil aja yang sudah daftar. Oh iya. Cara pendaftarannya gimana Pak? Jadi kalau pendaftarannya kita koordinasi dengan kabupaten kota, Iya. kita dengan asosiasi seperti asosiasi makanan minuman dan organisasi-organisasi seperti di Jogja itu ada masyarakat ekonomi syariah. Oke. Masyarakat itu salah satunya juga jadi hal kita share siapa yang mau ikut. Nah, gitu. Oke. Terpenuhi Pak 100 kemarin itu? Ya terpenuhi malah saya. Malah lebih? Lebih. Oh, jadi memang ini dicari oleh masyarakat gitu ya. Betul. Pak, kalau bicara sertifikasi halal tuh yang disertifikasi apa saja? Hanya makanan saja atau apa? Oh, tidak hanya makanan. Sekarang ada barang gunaan termasuk baju. Nah, kita juga sertifikasi halal juga ada sertifikasi halal. Jadi
termasuknya nilainya pakai yang mengandung jangan halal enggak, itu juga iya seperti itu. Jadi ada bahan gunaan istilahnya yang melekat pada manusia seperti itu bisa disebut halal. Jadi didistribusikan bersama dengan sebelahnya atau di sini ada Bali Batik, Ya. itu sudah bisa mengeluarkan sertifikat halal. Jadi penyelenggara harus halal ya. Bali Batik, Bali Kulit itu juga untuk bahan gunaan itu juga bisa kerjasama dengan itu kita bisa sertifikasi halal. Oh, jadi bukan hanya makanan saja Iya. ya, Pak? Tapi produk yang melekat digunakan pada masyarakat Iya, ini juga iya. halal. Ya gunaan. Iya. Oh. Obat juga Bu, obat juga lebih Iya, masuk. kalau obat kan dikonsumsi ya. Iya. Oh, jadi tapi kalau baju juga iya. Iya, karena Oh, oke. kita yang melekat pada ini Pewarna kan bisa. ya bisa. iya. Pewarnanya dari mana? Oke, baik. Itu digunakan Iya. sertifikasi halal juga. Iya. Make up juga Mbak. Make up. Oh, Sebetulnya banyak. melekat ya. Kalau lipstick misalnya masih Iya. menggunakan. Oh, Iya. iya. Oke, baiklah. Tingkat urgensinya apa ya itu kadang-kala subjektif ya Pak ya. Iya. Bagaimana orang kemudian menilai itu sebagai produk yang perlu dicarikan sertifikasi halalnya. Oke, baik. Atas nuwun Pak Lamijo. Saya ke Mbak dulu sekarang. Iya. Populer dipanggil dengan nama Mbak Yuki. Mbak Yuki. Iya. Oke. Nggak pakai kato ya? Berani ya Pak ya? Oke. Mbak Yuki, selamat dulu untuk piagam itu. Iya, terima Tapi kasih. bukan hanya sebuah piagam yang Piagam. sudah didapatkan, tapi lebih dari itu Anda pasti punya step-step lebih lanjut ya Iya. untuk bisa mempertahankan itu. Juara 1 Indonesia nggak main-main loh ya. Iya. Oke, baiklah. Untuk pencapaian ini apa yang Anda lakukan? Pencapaian ini jujur ini adalah suatu penghargaan yang menjadi kita lompatan jauh lagi. Jadi kayak menjadi akselerasi lagi bahwa kami jadi lebih dikenal lagi, lebih dipercaya lagi. Tadi Mbak juga bilang bahwa sertifikat halal itu tidak hanya selembar kertas, tapi memang komitmen yang ada di situ tuh menjadi beban moral buat kita. Apalagi kita sebagai produsen, bagaimana kita mempertahankan kehalalan produk kita. Nah, kenapa kita halal ini istilahnya halal duluan nih, kita yang melakukan halal duluan selain sertifikasi yang lain, karena halal ini mencakup sekarang tuh halal dan thayyib. Jadi dia memang tidak hanya dilihat bahan bakunya halal, tapi semua proses produksinya pun dilihat kehalalannya. Itu yang dimaksud thayyib. Iya, jadi thayyib itu bersih, istilah bersih itu ya. Jadi tidak ada campuran dia kuasnya tuh dari apa sampai sekuas-kuasnya. Misalnya tuh. bulu babi Iya, misalnya. terus ya. sampai pada saat waktu audit pun sendok ice cream kami pun dicoba sama auditor Mbak. Ini bahannya dari mana? Jadi memang Ditanyakan atau dicoba? ditanya dan dicoba. Oh. Waktu Kalau itu- dicoba emang tahu itu dari apa? Dirasa gitu, jadi kayak dirasa, dibau dan segala macamnya. Mereka Oke. sudah punya poin-poin sendiri dan mempertahankan halal itu sangat-sangat challenging. Jadi pada saat itu kalau sedikit boleh bercerita, ada salah satu calon konsumen kami waktu itu, beliau ingin maklon es krim. Oke. Maklon es krim dengan kapasitas yang cukup besar, dengan omset yang nggak main-main berarti kan waktu itu, tapi harus ada campuran sedikit minuman keras di situ, entah whisky dan segala macam. Tapi kami tolak. Oke. Dia bilang, loh Mbak, waktu itu dari Bali. Kok ditolak Mbak? Ini aku omsetnya nggak aku kan kasih omset kamu nggak main-main, ordernya pun besar gitu. Tapi nggak bisa Pak. Karena kami sudah halal, sudah komitmen halal itu. Karena kalau sudah istilahnya sudah kena bahan itu, berarti alat produksinya itu harus dicuci bersih. Bahkan mungkin tidak dipakai, bisa digunakan. diganti lagi gitu. Ganti yang baru. Jadi memang ya itu tadi komitmennya itu sangat 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 besar dan berat. Dan waktu itu kami istilahnya ya Sweet Sunday masih belum dikenal banyak orang, masih yang masih cimi-cimi istilahnya dulu. Tapi kami sudah berkoar-koar bahwa kami ini ice cream halal, 100% halal. Dulu ngurus sendiri, Ngurus sendiri. bukan yang program dinas. Selanjutnya terus program dinas. Oh, selanjutnya. Step awalnya bukan. Step awalnya kami memang mencoba sendiri, kemudian kami berkenalan dengan dinas, akhirnya kemudian Belum kami kenal didampingi, dulu. kami didampingi sampai hari ini, bahkan sampai akhirnya bisa tercapailah
satu prestasi ini. Dan selain ini juga kami juga menjadi es krim SNI nomor 1 di Indonesia. Oke. Itu juga Itu semua di tahun itu. SNI iya, SNI di tahun yang sama. Kemudian kami juga selain halal SNI, kami juga dapat fasilitas sertifikasi HACCP, HACCP itu standar untuk keamanan pangan internasional, itu juga dari dinas. Sudah siap ekspor. Udah siap ekspor. Ya, Bismillah, sudah insya Allah. sudah CCP. Iya, Oke. itu memang Sudah rencana ekspor ke Dubai. Dubai. Insya Allah Dubai. Ya, oke. Ini perjuangan anak bangsa untuk bisa mencapai itu. Tahun berapa penjenengan dari Pertama kali mulainya ya. tahun berapa? Produksi? Produksi kita awal mulanya saya 2008 itu waktu di kampus, masih di kampus. Oke. Kemudian lulus 2011, Ya. pindah ke tempat produksi sekarang yang ada Oke. di Empang Sari. Oke. Kemudian 2012 kami memaksakan untuk halal. Halal. Oh, oke. Pertama kali halal sampai Tapi sekarang. sebetulnya dari awal tuh sudah pakai produk semua halal dan Iya, proses. Cuman sebenarnya. belum bersertifikasi. Iya, masih istilahnya klaim sendiri Ya. gitu ya. Terus akhirnya kita mencoba memberanikan diri, istilahnya keluar dari zona nyaman. Oke. Kita harus berbeda dengan produk Ya. sejenis lain. Apa cerita ke kita? Bukan hanya karena ada Pak Lamijo. Peran dinas apa terhadap teman-teman yang seperti ini? Banyak sekali. Satu. Pendampingan itu tadi, kemudian kami juga dipercaya untuk dikirim berangkat waktu itu Expo ke Dubai, World Expo Dubai itu luar biasa sekali. Gratis dari dinas? Iya. Oke. Dan- Laris di sana? Alhamdulillah alhamdulillah kami Makanya dipercaya ekspor, di makanya ekspor. ekspor tadi. Iya, dan Sampai ketemu user. Oke, Saya iya ketemu betul. user dan Ketemu kita MOU user besar di sana. Iya. Oke, terus? MOU bulan lalu kemarin kami MOU. Terus kemudian dinas juga mendampingi kami selain sertifikasi, beliau juga setiap beberapa bulan sekali istilahnya kunjungan. Pendampingan Bagaimana langsung. progresnya? Ada kendala tidak? Ada yang ingin istilahnya yang perlu dibantu sama dinas apa? Dan juga program dinas itu kan ada program semacam restrukturisasi ya. Oke. Bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian juga. Terus? Itu kami juga dapat dari situ juga. Ikut serta di dalamnya. Iya, ikut serta Oke. di dalamnya. Jadi banyak bantuannya ya Banyak banget. dari Jadi dinas. restruktur mesin itu dari IKM atau perusahaan itu beli mesin, Ya. dapat rimbes sekitar 25 sampai 40%. Iya. Oh gitu. Ada juga Iya. mesin apa itu? Mesin produksi semua yang dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Oh iya Gitu. iya. Oke, berapa persen? 25%. Kalau yang produksi dalam negeri 40%, kalau Oke. yang dari luar negeri 25%. Oh, masih ada yang nggak bisa diproduksi dengan mesin dalam negeri. Masih ada yang Apa belum itu bisa. contohnya? Pak Dewan lagi nyatet ini. Boleh. Apa contohnya? Homogenizer. Itu apa itu? Homogenizer itu kalau untuk di es krim itu yang bikin kalau misalnya es krim cair dia tidak misah. Biasanya kan kadang kalau es krim cair ada 2 lapisan. Iya. Nah, biar dia tidak menjadi 2 lapisan Oh, itu. jadi homogenizer. Iya. Jadiin satu homogen, Iya. nggak heterogen gitu ya. Iya. Oh. Sama kendala di IKM itu kalau IKM susu terutama ya kita itu bersaing dengan yang produk luar itu Yang mereknya udah terkenal. ya. Kadang kita kalau penawaran ke Horeca Bapak selalu yang itu loh kita sukanya yang kotak, yang packaging kotak UHT. Oh. Ya, jadi kalau IKM lokal gitu kita kalah dengan itu. Memang Ada nggak produksi yang begitu? di Indonesia belum ada. Oh, belum ada ya. Untuk produksi alat itu belum ada. Jadi Oh. memang kalau untuk IKM susu di Indonesia semuanya terbatas di pasteurize. Dan itu pakai botol biasanya, botol-botol gitu. Oke, baiklah. Ya, terima kasih banyak. Ini diceritain kayak gini seneng loh kita Pak Dwi ya. Karena kan langsung. Kalau dikatakan ini dinasnya kan sebetulnya user dinasnya kan dia ya Pak ya. Teman-teman ini kan pengguna dari kebijakan kedinasan, bantuan dari kedinasan dan sebagainya. Dinas dapat anggaran dari mana ya pasti yang menetapkan adalah dari Pak Dewan gitu. Oke, baiklah. Saya ke Pak Dwi sekarang. Pak Dwi, dari tadi ngobrol sama Pak Lamijo yang dilakukan apa, teman-teman salah satu penggunanya udah ngobrol, apa yang bisa Bapak komenkan ke kita kalau kaitannya dengan halal? Bicara halal itu tidak hanya sekedar tentang dikatakan itu halal tanda petik, itu kepentingan muslim. Ya. Ya kan, walaupun masih di sana. Yo, yang ngajukan siapa?
bukan Muslim, oh nggak bisa, itu masih ada. Oh. Itu masih ada. Tapi saya mengatakan halal itu tidak hanya sekedar tentang makanan asalnya dari mana, tetapi kami dinas punya kepentingan tentang pengamanan pangan itu sendiri. Oke. Sebetulnya kan halal itu memastikan bahwa pangan itu aman. Ya. Itu kan sebetulnya itu. Nah, ketika bicara tentang bagaimana makanan itu aman, pasti hulu lihat. Iya. Ya kan? Misalnya ini susu. Susu itu sapinya dari mana? Bibit sapinya kayak apa? Apakah susu itu memang dihasilkan oleh sapi yang sehat? Ya, sapi yang sehat pasti makanannya apa? Untuk menghasilkan susu yang baik itu makanannya apa kan gitu? Ya. Ini dari perspektif peternakan ya. Ya. Bibit sapinya seperti apa? Bibit sapi akan menentukan hasil. Gitu. Saya mengatakan dulu sampai ini. Nah, ketika ini selesai, bagaimana yang namanya susu itu diproduksi menjadi olahan makanan? Pastinya susu itu tidak boleh diminum terus langsung diminum, susu langsung diminum nggak boleh. Harus melalui fermentasi kalau nggak salah. Pasteurisasi. Proses lah. Pasteurisasi. Prosesnya seperti apa? Ini kan harus jeli ini, Ya. supaya menghasilkan di dalam pikiran saya bahwa bicara halal itu tidak hanya bicara tentang sertifikat, tetapi memastikan bahwa makanan itu adalah aman. Itu saja. Oke. Nah, sekarang bagaimana ini bisa tersosialisasi? Yang kadang-kadang halal itu kan pasti selain MUI begitu, ada yang namanya apa? BBC. Ya. Itu yang harusnya dia punya laboratorium untuk memastikan itu. Ya. Ini kan harus melalui itu. MUI itu kan hanya referensi dari BPCH. ya itu untuk sudah clear karena MUI kan nggak punya laboratorium peneliti. Hanya mengeluarkan fatwa. Begitu. Saya hanya begini. Nah, Kemenak sudah berteriak bahwa 2024 sebetulnya ini harus seluruh produk, terutama makanan itu harus punya halal. Karena ini bicara tentang resiko. Produk UMKM itu yang berbasis pangan, makanan, itu adalah produk yang basisnya risiko. UMKM yang sangat berisiko. Karena masalah makanan. Anda harus dipastikan. Mengapa saya mengatakan demikian? Ada sebuah penelitian, saya baca jurnal itu, bahwa hari ini FAO itu mengatakan 78%. 78% makanan kita ini bermasalah dengan mikrobiologis. Yang itu mengancam kesehatan konsumen. Maka harapan kami halal punya peran untuk mengantisipasi itu. Oke. Ya pangan ada, iya. Tapi pangan itu tidak aman dikonsumsi oleh manusia. Itu yang paling penting ya. 78%. Kalau makanan ada. Sebetulnya kan ngomongin halal ini dikatakan ngomongin sampai kepada prosesnya. Sampai kepada ngomongin bumbunya. Ada perspektif ini aman atau tidak. Halal itu. Tidak hanya bahkan sekedar, lebih dari sekedar aman tidak hanya sekedar aman, tidak hanya ini tidak boleh loh sama dari babi, ini tidak boleh loh dari anjing boleh. Kalau saya ngomongin politis itu kan masalah mazhab sebetulnya. Tapi saya akan bicara tentang halal secara makro. Menurut saya halal dalam perspektif makro yang itu memberikan jaminan bahwa itu bisa dikonsumsi atau dipakai kalau sandang ya, itu clear. Itu clear. Dari perspektif kesehatan. Kan begitu. Nah, itu mudah, nggak mudah. Sekarang halal itu hanya sekedar bagaimana itu menjadi satu persyaratan bahwa produk itu bisa beredar di pasar. Itu masalahnya. Kalau itu hanya sekedar beredar di masalahnya, maka akan terancam terhadap pengamanan pangan. Nah, lalu bagaimana kita menyeleksi ini? Menjadi pemikiran baru saya, bagaimana menyeleksi bahwa pangan sebelum ke pasar itu kita pastikan halal dalam perspektif makro. Dalam perspektif yang seluas-luasnya. Lebih besar.
yang lebih besar, asalnya dari mana dan sebagainya. Loh mamanya, oh cilok dari mana, cilok ayam, oh, ternyata ayamnya adalah ayam yang sudah Tiren. tiren. Gak jadi halal lagi. Nggak halal lagi. Jangan kan toyib ya. Ya, begitu loh ya. Jadi halal nggak bisa, kita hanya bicara itu tidak berasal dari babi, tidak berasal dari minuman keras. Saya pikir untuk itulah kemudian sertifikasi ini ada ya Pak. Betul. Karena kan sertifikasi ini penting untuk menegakkan Maka bahwa, yang namanya proses halal pun harus melalui ini. Oke. Tidak hanya sekedar sosialisasi, kamu punya produk apa? Oh ini harus punya halal loh. Kalau kamu bisa masuk pasar. Kan bisa tanya, emang kenapa kalau nggak punya gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Oh nggak bisa, kamu titip di Indomaret. Kan tidak hanya itu kan. Oke. Tadi loh, 78% Ya. kita punya masalah Ya, terhadap ya. pengamanan pasar. Oke, komit Dewan dalam hal ini, tadi Pak Lamijo sudah mengatakan ada perda dan sebagainya. Ini kan peran serta ya, Dewan ya sebagai fungsi legislatifnya gitu. Termasuk diantaranya nyetok anggaran supaya teman-teman bisa mendapatkan secara gratis dari pemerintah. Gitu ya Pak ya? Ya. Dan saya thank you, tahun depan akan lebih besar lagi. Betul. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan periode berikutnya lagi akan lebih banyak lagi. Sehingga masyarakat yang seperti Mbak Yuki ini akan lebih banyak dibantu oleh pemerintah, katanya Pak Dewan. Betul. Tapi toh Bapak juga pasti akan bertanya kepada Pak Lamijo sejauh mana panjenengan kemudian mendampingi teman-teman ya Pak. Karena kan sudah dikasih anggaran, diawasi juga ternyata. Iya kan? Sirkulasinya begitu kan Pak Lamijo ya. Pertanggungjawaban Bapak terhadap Pak Dewan dan kawan-kawan. Jadi makanya dinas yang mengeluarkan kerjasama dengan Kemenak dan sebagainya, dinas yang memberikan kebijakan mengeluarkan halal itu ya menurut saya harus punya sebuah lembaga apapun namanya, BND atau UPT yang screening, yang screening makanan sebelum ke pasar. Ya, oke. Itu yang terjadi. Maka hari ini bukan hanya sekedar ketahanan pangan loh ya. Ya. Tidak hanya sekedar ketahanan pangan. Tapi lebih dari itu. Lebih dari itu. Saya tidak suka dengan istilah ketahanan pangan sebetulnya. Kalau ketahanan pangan gitu, itu memberikan peluang bahwa kamu tidak bisa apapun, tidak bisa bertahan dalam makanan. Kalau saya support, makanan selesai. Tetapi ketika bisa tentang mandiri pangan, maka dia akan bertahan dengan mandiri pangannya. Oke. Nah, dengan mandiri Bisa pangannya, menyediakan secara mandiri. Bisa menyediakan secara mandiri. Ya. Bagaimana menyediakan mandiri dalam perspektif halal? Salah satu yang sudah harapannya halal, sosialisasi halal tidak hanya ngomongin selembar kertas. Tapi bagaimana Tapi ada proses untuk jaminan. meraih Ya. termasuk jaminan. Iya. Ini sertifikasinya itu berlaku berapa lama ya? Kalau yang sekarang seumur hidup. Oh, seumur hidup. Oh, Bagaimana bisa memastikan 4 bahwa tahun benar ya? halal? Iya. Jadi kalau yang pertama itu dulu kita per 2 tahun. Oke. Itu langsung dari MUI waktu itu. Oke. Kemudian kan di 4 tahun. sekarang jadi 4 4 tahun. Iya. Nah, kemudian yang sekarang yang terbaru kemarin saya baru berdiskusi juga dengan BPJPH sudah seumur hidup tanpa jika ada perubahan alur produksi dan bahan baru ada pembaharuan lagi. Berarti artinya kejujuran produsen dalam hal ini menjadi faktor yang utama. Betul, Iya. itu dia. Itu Nanti, dia. ya. Nanti Kejujuran itu penting, Mbak. Iya. Untuk memastikan kamu beli produk Karena saya seumur aman. hidup Iya, gitu loh. seumur Kalau hidup. kayak license to drive gitu, kan pasti ada 5 tahun berikutnya, ya Iya, kan? iya. Tapi ini seumur hidup kan Iya, berarti seumur kejujuran penjenengan. Dan- Kalau pajak ada self assessment, kalau ini gimana caranya? Jadi nanti setiap kayak semacam setahun sekali itu kayak semacam ada bukan sidak ya istilahnya dicek lagi lah. Tiba-tiba dari sama? LPH datang. Jadi Dari ada auditor, jadi auditor. Oh, ada Jadi, auditornya. ada Jadi auditornya. Pak Alam juga Ya, biar jadi masing-masing industri itu ada SJH, sistem jaminan halalnya. Terus seperti itu. Ya, jadi seperti standarnya itu, Siap. seperti ya kalau UKM ya tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis. Iya, Nah, itu seperti itu. betul. Jadi Ya. nanti ditambah apa tambah harus tahu ini ternyata kok sekarang prosesnya lain, Berbeda. itu berbeda, itu harus mengajukan sertifikat baru lagi. baru lagi. Iya. Gitu. Petugas tahu prosesnya lain itu kan ketika sidak terjadi kan, Pak? Ya juga dan itu kalau halal kan bisa sertifikat ya itu. Terus juga itu memang kan harus ya kita sudah harus orang muslim kan harus agamanya jujur sesuai Iya. aturan yang ada. Oke, baik. Jujur tadi sudah. Iya. Jadi kemudian langkah dari dinas dan teman-teman yang mensertifikasi ini, oh benar-benar nggak Ya ada. kita terus kita tadi ada kunjungan kita. Iya.
Jadi kita program pembinaan disiplin dan kita ada yang pertama sih ada pelatihan, ada pendampingan, ada sertifikasi. Ya. Sertifikasi jangan halal aja. Ini ada sertifikasi merek, tapi itu tidak ada merek. Ya. Sertifikasi yang tadi KKN, kemudian ada sertifikasi tentang ini ada sertifikasi tadi HACCP. HACCP lebih untuk persyaratan eksploitasi sebelum HACCP ada sertifikasi GMP, Good Manufacturing Practices. Itu cara produksi yang baik dan benar. Nah, itu nanti bisa seperti Pak Dwi tadi, kita tahu ini barang beredar seperti apa dari asal tujuan, dari transportasinya, dari pergudangannya, dari kemudian ada kode produksinya, itu produksi tanggal berapa dan yang mana itu ada tercatat semua. Oke. Mbak, panjenengan dapat halal tadi tahun berapa yang Sewu? Yang pertama kali 2012. 2012. Iya. Yang terakhir? Yang seumur hidup ini tahun? Baru tahun ini kemarin. Baru tahun ini. Iya. Yang kalau yang dari yang pertama itu sidak berapa tahun sekali? Kita Yang sudah dirasakan, masih sidak itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Iya. Tidak pakai moro-moro. Enggak. Tidak kulon-kulon. Datang Langsung tiba-tiba. sidak. Langsung Iya, sidak. iya. Langsung sidak. Langsung datang. Dan ketika ada perubahan, petugas Ketahuan. sidaknya tahu nggak? Iya, Tahu. Iya. Berarti mereka bawa Bawa data data dari iya. penjaringan. Oh, ini loh yang saya tanyakan sebetulnya. Oke, jadi gitu ya. Iya. Jadi penjaringan ketika mau proses halal itu kan sudah ada semua Iya. apa yang Anda lakukan untuk proses. Iya. Jadi kalau itu nanti menyimpang dari itu, saya Baru sebagai ditanyakan. penyidak tahu. Iya, ditanya. Oh, iya. Dan pun dari sisi pelaku usaha, pada saat kita mengajukan sertifikasi halal, pada saat kita mau sudah audit datang pertama kali, itu kita namanya nanti akan ada namanya ikrar halal. Apa itu? Ikrar halal itu semacam kayak kita baca syahadat. Oke. Itu udah Ini anu ya, kayak komitmen ya? iya komitmen Ini dari yang saya bilang tadi. Iya. Ini yang saya bilang tadi bahwa halal itu seolah-olah hanya untuk orang Muslim. Sehingga orang Nasrani Oke. yang harus memenuhi persyaratan itu Oke. harus bersahadat. Nggak mungkin dia mau. Oke, ini semacam ya? Iya, Tapi bukan. apa biar didengar ini politis. Iya, iya. Nggak bisa bahwa yang namanya halal itu perspektifnya bukan itu toh. Bukan ini Tapi berasal- bisa jadi pengusaha yang non muslim tapi produknya halal gitu kan Iya, yang dimaksud. iya. Oke. Yang Baik. kadang-kadang mungkin produknya yang non muslim itu lebih halal daripada yang muslim. Produk muslim. Oke. Itu bisa baiklah. terjadi. Itu kan? bisa terjadi. Bisa Betul, terjadi. betul. Maka yang namanya sidang tadi tidak semua. Kita di Jogja aja kita punya UMKM yang berbasis pangan dan itu mendominasi. Terus SDM-nya berapa untuk sidang? Oke. Ya, ya. Maka menurut saya di situ ada terminal di mana makanan itu sebelum keluar di pasar ada terminal. Itu lebih efektif. Oh. Jadi mungkin saya nambahin. Boleh ya Pak. Ini jadi diskusi kita ngobrol ya. Jadi- boleh diminum loh. Kalau Ini pengusaha, bukan properti boleh ya, ya, pengusahanya non muslim, tapi ada tenaga kerjanya muslim, itu bisa Pak. Itu tidak harus pengusahanya muslim. Pengusahanya non muslim. Tetapi dari Bisa, sisi ada. yang bertanggung jawab kan usernya, iya kan? Tapi ya. Maksudnya bisa kan Pak? Bisa. Misalnya yang saya yang bagian produksi itu muslim, ya, itu Iya. bisa. boleh. Ya itu boleh oke, tetapi ada kendala begini. Semua produk belum tentu UMKM itu punya pegawai yang harus mewakili itu. Ini biar menjadi koreksi. Kalau ini Jadi halal- pegawainya belum iya, tentu muslim kalau halal juga. ini akan menjadi persyaratan, ya harus dikliarkan dulu persyaratan halal itu seperti apa kan begitu. Kan ada kasus begini Mbak. Sebetulnya sebelum ke halal itu ada tahapan yang harus dilalui. Apa itu Yaitu? PIA? Oke. Oke. Ya. Ketika namanya PIT pasti di situ ceknya pertama kali adalah air. Ya kan? Oke. Ini untuk menentukan halal atau tidak itu kan dari air juga. Nah sekarang tanya aja di DIY itu di DIY itu airnya udah clear kan? Oke. Ya kan? Ini harus ada penelitian betul kan untuk clearkan ini. Apalagi di kota. Airnya Di kota tercemar. ya kan? Di kota semua saya mau katakan begini. Di kota Yogyakarta itu airnya 100% Oke. masih bakteri coli. Berarti dia nggak mungkin lolos PIT. Ketika tidak lolos PIT nggak mungkin dia Gimana halalnya mendapatkan dapat? halal. Kan Oke. begitu kan? Ya, ya. Nah, lalu seperti apa langkah-langkahnya? Makanya dulu saya pernah mengatakan kalau begitu, padahal di kota ini ngomong di kota ya, di kota itu hampir kehidupan ini 70-80% itu adalah UMKM. Dan UMKM-nya basisnya pangan karena di sini adalah tempatnya wisata. Ya. Kan begitu. Tetapi mengapa dia tidak pernah
punya halal itu karena terkendala oleh Air. PIRT. Oh iya. Mensiasatinya adalah dengan detail PIRT dan halal sekalian jadi. Oh. Ini kan bahaya juga. Ini jadi koreksi kita juga. Oke. Kalau ini mau ngomongin halal dilakukan dengan sekonsekuensinya. Ya kan? Ini menurut saya, maka dari itu kalau data ini sudah ada, di mana yang namanya UMKM itu berada, pasti DH hadir. Ini bicara tentang halal itu juga harus melibatkan OPD yang lain. Oke. Ya kan? DH Bukan hanya di harus Serindak ya. kembali bagaimana ada air yang dari situ, air tanah gitu, bisa memproduksi air yang clear, HO gitu. Pasti dengan teknologi juga kan. Oke. Pertanyaannya, kan dengan PDAM bisa. Kalau gitu. Nah, pertanyaannya apakah semua PDAM itu UMKM mampu memberikan debit air sesuai dengan kebutuhan UMKM? Enggak juga. Oh. Enggak juga, apalagi di kota kasusnya. Mengapa yang namanya PDAM kota itu selalu langganannya selalu turun? Karena dia tidak mampu memberikan debit air yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Jadi masih itir-itir gitu. Mak itir-itir, kalau pagi itir-itir. Itu punya saya. Kalau pagi, ya kan? Nah, ini kan bikin emosi. Maka mereka lebih baik memakai air sumur. Ya kan? Air sumur. Nah, bagaimana air sumur ini? Apakah halal? Nggak halal. Karena sudah pasti bakteri coli. Nah, bagaimana air ini dengan teknologi diproduksi, keluarnya adalah air yang layak untuk konsumsi. Oke. Kan saya mau sekedar, Pak, yang kena bakteri itu apa nggak halal, Pak? Halal ini maksudnya gimana? Bapak yang jelasin ke kita. Jadi halal, Ya. kalau mungkin kalau tumbuhan halal, kalau air tercemar juga. Jadi tadi ada halal thayyiban. Iya. Halal tapi tidak thayyib gitu. Oke. Sertifikasinya kan halal bukan thayyib, Pak. Nah, iya makanya. Saya hanya menggarisbawahi beliau ya. Saya hanya menggarisbawahi beliau bahwa halal itu harus diikuti dengan thayyib. Iya, oke. Halal thayyiban itu harus. Halalan Makanya thayyiban. kita bahas Pak di sini Iya, kan. makanya. Gimana gitu Nggak loh bisa. sebetulnya. Oke, Bisa. baiklah. Sekarang ini tadi dari user ya, sudah ya kita. Sekarang saya ke Pak Lamijo dulu. Jelasin ke kita sebetulnya pengurusan sertifikasi halal itu harus begini, Pak. Jadi Langkahnya gimana langkahnya? Kan dari Disperindak ini ya. Disperindak, kita validasi, Ya, terus? kita pertama sosialisasi ya. Ya. Dan itu terus kita dengan kalau kita pakai Skopindo ya. Oke. Skopindo ada jaminan halal itu dari Skopindo, terus Skopindo ke cek lapangan, cek Ya. validasi. Oh, yang ngecek ke lapangan itu suku Pindonya. Oke, bisa terus. Skopindo, bisa balik Ya. nanti balik itu. Nah, itu sampai kemudian ada kalau yang ini cukup sertifikat atau dengan tadi LPPOM ini, jadi yang fakta halnya. Oh, jadi item apa saja gitu tidak bisa disebutkan di sini ya? Untuk apa saja yang Jadi tadi dari depan sudah jadi bahan-bahannya, proses produksi ya. Iya. Misalnya bikin kue, itu Ya. berikutnya ada struktur halal. Itu nanti dicek sama, kan ada produksi, ada alur proses produksinya, ada bahannya. Nah, itu nanti bisa. Tapi yang dimaksud dengan halal sendiri mungkin barangkali tidak tercemar sesuatu yang dianggap tidak halal gitu. Kalau tercemar ya tetap tercemar ya barang yang kita halal, non halal itu. Ya, baik. Sudahlah, kalau saya pokoknya ngomong halal itu halal dan thayyib. Iya, Oke. halal Iya, Halal betul. dan thayyiban ya. Iya, Oke. jadi menurut saya halal ini bukan perspektif religi. Tapi Tidak itu. lebih Tetap- kepada bagaimana keamanan pangan. Iya. Betul, Loh, iya. kenapa yang namanya babi itu tidak boleh? Pasti ada perspektif kesehatan Iya. yang itu merusak Oke, kesehatan barangkali saja. secara masyarakat, makanya saya tanya ke Pak Lamijo tadi adalah mengatakan secara masyarakat mungkin ini sertifikasi halal, oh berarti tidak mengandung minyak babi, tidak terbuat dari sesuatu yang mengandung babi, kan gitu kalau pikiran masyarakat kan. Iya. Itu yang saya tanyakan ke Bapak gitu loh. Jadi artinya Pak yang dimaksud halal itu yang apa sih? Makanya gitu. ini masyarakat harus diubah Iya. mindsetnya. Ini harus diubah mindsetnya bahwa halal itu tidak hanya itu saja. Oke. Kalau perspektif babi itu, kenapa babi? Pasti di situ ada historisnya. Oke. Ada kesehatan, Iya, ada cacing pitanya dan iya, sebagainya dan oke. sebagainya. Tetapi lebih dari itu, kalaupun di situ tidak ada babi clear, tidak babi, apakah itu bersih?
Saya katakan tadi loh, data mengatakan 78% tadi loh. Tidak aman tadi loh. Apakah Mas itu dari babi? Kan enggak juga. Oke. Kan enggak juga. Baiklah. Mudah-mudahan ini menjadi koreksi siapapun yang terkait di dalamnya ya. Iya, ada Sehingga peternak. Kalau susu ya ada peternakan. Iya, peternakan. Memastikan makanannya. Iya. Kan begitu. Sapinya tidak makanannya tidak terkontaminasi. Yang namanya hal toyib pasti dulu Bersih. sampai pada kamu Oke. makan apa. Baiklah. Oke. Jadi kalau toyib seperti gula itu halal, tapi tidak toyib untuk orang diabetes ya, seperti itu. Karena gula tidak susah. Jadi Tidak baik, Pak. Kalau Tidak tidak toyib. Toyib kan bersih, Pak. Bersih, ya. Itu toyib yang nggak pernah pulang itu. Itu Lucu sekali kita hari ini. Oke Pak, ada target-target yang harus diselesaikan untuk sertifikasi halal tahun ini? Tadi Bapak katakan sampai September yang akan datang ya? Jadi target kita untuk tahun ini tadi 100 UKM sudah berjalan kelengkapan. Ngedang pertama 50 dan ini 50 ini besok September sudah selesai. Oke. Jadi sampai auditor halal di IKM-nya sudah selesai. Oke. Kemudian- Karena Bapak ini DIY, 50 itu kabupaten kota semua 10 atau gedung semua, Pak? Jadi kita memang kerjasama dengan tadi ya, lewat Dodokom kita sebar ke kabupaten kota. Oh iya. Tapi nggak merata jumlahnya. Ya memang ada yang banyak, ada yang di sini. Pokoknya kalau diindak, diselesaikan tidak nggak selesai. Oh. Ya, di UMKM Koperasi juga mengeluarkan Oke. halal. Jadi di Kemenak langsung juga beberapa mengeluarkan OPD ya, halal. mengeluarkan. Semua bisa kok. Oh. Di posko saya itu hampir Bisa ya? setiap sore hanya Oke. dapat halal. Toyib nggak Pak? Iya. Tetapi toyibnya tadi loh ya. Kalau mau konsumen pemerintah loh ya. Ya. Kalau pemerintah dan saya sepakat dengan apa yang sudah dilalui beliau. Ya. Saya Mbak Vicky sepakat ya. sekali. Saya sepakat Jadi sekali memang- bahwa hulu sampai hilir itu Harus halal atau harus toyiban. halal dan toyiban. Ya oke. Gimana Pak? Gitu. Jadi kan nanti sudah dibantu Pak. Jadi tidak hanya di seluruh Jakarta karena jumlah IKM di Yogyakarta itu Iya Pak. ada 90-an tadi ya, 90-an ribu. Ya. Ya, 30-an ribunya itu IKM pangan. Nggak mungkin kalau di Sulindak targetnya sampai Laras, capai Pak. dalam Ya, Jadi mungkin di Semindang sebetulnya sudah selesai menurut saya loh. Ini kan saya selalu mengatakan bahwa ada overlap kewenangan antara dinas dengan yang lain. Indang sebetulnya nggak usah ngurusi halal, karena sudah clear di UMKM. UMKM menuju ke perdagangan ini sudah clear. Perdagangan ada persyaratan, salah satunya adalah perizinan halal, sudah clear Oke. sebetulnya. Nah hari ini juga perdagangan juga masih ngurusin itu. Gitu. Seharusnya di UMKM koperasi yang harus dipus di sana. Walaupun hari ini juga banyak lembaga yang berlomba-lomba bagaimana membahas halal. Menak ada, Ketika Indah bikin, dia dapat hormatnya Pak. iya. Tapi saya sepakat yang sudah dilakukan tentang halal toyib tadi. Menurut saya luar biasa. Saya mengkhawatirkan 78% tadi. Dan ini ketika perusahaan punya komitmen untuk mendeklarasikan diri sebagai halalan toyiban dan konsekuen, ini kan yang susah ya. Iya. Ketika Anda pada tahun keberapa tiba-tiba ada perusahaan besar, saya mau setetes saja pakai minuman keras kan jadi nggak halal toyiban, dia ditolak. Betul. Jadi, ini kan berarti komit gitu loh, menjaga konsistensi ini loh yang kemudian susah. Apalagi basisnya susu ya. Iya. Apalagi basisnya susu. Iya kan? Susu Bisa sapi loh. flavornya kan Iya, macam-macam. fermentasinya harus Ya. clear. Kan menurut zaman cerita Abraham penemu yogurt itu, apa namanya itu tahun 1871 kalau nggak salah. Oh, yogurt udah ada tahun itu. Sudah ada. Zaman Abraham udah ada. Oke. Ada cerita bahwa Abraham pernah punya tamu malaikat, Oh, terus? ya kan? Disuguhi apa? Disuguhi susu. Oh. Dan susu itu setelah diteliti itu yogurt. Oke. Itu yogurt. Berarti Susu yang tidak teknologinya diawetkan. luar biasa sudah. ya. susu diabetkan juga. Iya benar. Begitu. Kayak keju juga produk susu ya. Iya, peradaban ini apalagi di Indonesia ya. Saya mau katakan yang namanya Nabi Muhammad itu lahir tahun berapa? 571. Dinobatkan menjadi Rasul itu tahun 600. Ya betul ya. Kita di tahun 300 kita sudah punya kerajaan yang namanya Kutai. Tahun 400 kita sudah punya Kalingga. Ya kan? Peradaban itu kita sudah ada. Gitu. Peradaban itu kita sudah ada. Indonesia itu bukan bangsa yang ngecek-ngecek. Oke. Yang tahu tentang peradaban yang luar biasa. Menurut Mari saya itu. tugas kita jaga itu Oh, ya, iya. supaya ini bisa menjadi sesuatu yang ya manfaat Iya. dan Iya. bagi siapapun. Tadi menarik juga dikatakan bahwa setiap orang sebetulnya boleh mendaftarkan diri ya Pak ya untuk bisa mendapatkan sertifikasi ini, Iya. asalkan memang sesuai dengan yang
dipersyaratkan. Anda dapat itu susah atau enggak sebelum ada dinas? Susah. Oh, susah. Susahnya dalam arti kita mungkin waktu zaman dulu itu belum ada namanya banyak sosialisasi seperti sekarang ya, belum ada pendampingan itu. Jadi kita kan istilahnya belajar sendiri, otodidak sendiri mengisi surat jaminan hari SJPH itu kan cukup rumit sekali. Tapi alhamdulillah sekarang untuk kepengurusan itu lebih dipersimpel sih, jadi lebih enak. Dan kami pun juga di Sweet Sunday kami halal, kami juga mengajak mitra-mitra kami untuk juga halal. Artinya peternak kami yang belum halal istilahnya gitu, ayo Bu, ayo Pak, kita buat halal, kami dampingi. Begitu juga mitra kami yang menjadi konsumen kami kayak rumah makan, catering segala macam yang belum halal, ayo Pak, Bu, kami dampingi. Jadi bukan cuma sebatas hubungan jual beli produk saja, tapi kami juga istilahnya dalam. Jadi ada bikin circle ya? Iya, jadi istilahnya juga bisa hubungan timbal baliknya jadi positif kan. Jadi mereka, oh iya ya Mbak ya harus. Anda punya produk berapa? Saya punya banyak, ada 42. 42? Iya. Itu semua bersertifikasi? Sudah sertifikat halal semua. Semua? Semua. Itu harus ngurus satu-satu atau? Iya, satu-satu. Harus satu-satu. Satu produk, satu halal. Iya. Oke. Satu halal. Berarti Anda ngurus 40 sekian sertifikasi Iya. halal? Iya. Itu yang dari dinas berapa? Dari dinas semua sih. Yang kalau yang mandiri cuma 40 dari dinas. Oh bisa ya Pak? Ya bisa. Sebetulnya kan ketika kita punya ada regulasi begitu kan memang harus diikuti sebuah fasilitas. Iya. Fasilitas sampai di situ kemudahan. Berarti birokrasi harus dipermudah. Oke. Jadi kalau itu aja di tanda petik dingel-ngel yo, akhirnya masyarakat males. Akhirnya apa? Dia menjual sesuatu ya gini aja Pak Yu Pak ya. diam. Begini aja laku begitu. Oke. Saya sepakat sekali bahwa misalnya yogurt gitu ya. Yogurt itu baik untuk pencernaan anak dan sebagainya itu jajanan yang ada di sekolah kayak gitu. Ini harus terkomunikasi loh ya. Bagaimana pasar? Pasar kita di jajanan sekolah itu kan liar. Anak-anak hanya membeli itu kan hanya mengedepankan 5 cm. Setelah itu akibatnya kita nggak tahu. Iya. Gitu loh. Kita itu belum terbiasa seperti orang Jepang memberikan sangu bus sekolah ya bekal untuk sekolah itu kan kalau orang Jepang anak-anak itu nggak boleh jajan. Iya, dia diberikan bekal. Yang itu dominasi salah satunya yogurt dan ikan. Oke. Karena orang Jepang namanya hoka-hoka pintu. Dan kita bangga kalau ke restoran itu masuk di hoka-hoka pintu. Padahal itu baru jajan bekalnya orang sekolah. Indonesia itu kan bekal gumunan. Sangu memang Jepang itu ya? Iya. Saya tertarik dengan kita bentuknya besar. Betul. Saya pernah sama UKDW tentang membuat yogurt. Iya. Saya tapi mandiri itu. Oke. Membuat pelatihan membuat yogurt itu saya hanya mensosialisasikan bagaimana ibu-ibu harus memberikan bekal anak-anaknya itu yang clear. Iya. Oke, baik. Tapi ini sebetulnya juga cara untuk mengubah mindset masyarakat ya Pak ya. Bahwa dengan adanya sertifikasi ini sebetulnya kan mengamankan. Judulnya itu mengamankan. Gitu ya. Supaya masyarakat bisa kalau sudah tersertifikasi dan itu sertifikatnya dari negara kan berarti kita aman. Untuk. Ini Anda merasa benefitnya apa sebetulnya? Benefit dari sertifikat halal itu tuh banyak banget Mbak. Pertama kita jadi lebih dipercaya bahwa memang itu sungguh terjadi. Jadi kalau Ya. misalnya ada terjadi di lapangan mungkin ada komplain gitu ya, kita sudah bisa telusur. Karena sertifikat halal itu kita juga memantau bagaimana SOP dari produksi, packing, pengiriman. Jadi udah terkontrol dengan baik. Jadi kalau ada komplain pun otomatis kita udah tahu nih batch produksi yang mana, sudah tersebar di mana. Bisa jadi komplain itu tracking ya? Iya, bisa jadi komplain itu bukan terjadi dari produsen, tapi dari konsumen yang salah penyimpanan. Jadi kita bisa ada diskusi
dua belah pihak, karena kan kadang selama ini yang kita tahu komplain itu pasti produsennya yang salah. Oke. Tapi Sampai belum pada jadi. packing pengiriman ya. Iya. sampai pengirang. Jadi Kurir ya, apalagi ekspedisi. yogurt itu mesti ada cold storage di situ ya. Iya. Pemakingannya. Iya. Betul, Dan betul. Nanti kecut banget karena bakteri itu toh. Iya. Oke. Dan kita juga di labeling itu juga kita sudah ngasih tata cara penyimpanan. Terus kalau misalnya sealnya sudah dibuka harus disimpan di mana, itu juga kita itu juga ada di data di sertifikat halal itu juga kita harus mencantumkan itu. Oke, baik. Jadi dari trust. Jadi Yang trust. kedua. Kemudian habis itu kita bisa bersanding dengan brand-brand besar juga bahwa Yang sudah iya, tersertifikasi. yang sudah tersertifikasi bahwa ini yang dari lokal, istilahnya yang kita kecil nih, kita juga bisa bersaing loh. Kita juga nggak kalah enak loh gitu. Kemudian yang ketiga yaitu tadi bisa menambah akses pasar. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, kita juga bisa dapat trust dari luar negeri. Beberapa negara di luar membutuhkan itu. Iya. Oh, Iya. oke. Pertanyaannya Mbak Indah, Iya. apakah halal itu ketika bicara makanan saja itu diperuntukkan oleh semua makanan yang dari luar, yang impor? Oke. Ya kan? Ya. Seperti apa sih? Aku belum membaca itu. Misalnya stick-stick yang agak mahal itu pasti mengedepankan daging yang dari Australia, Oke. ya kan? Di sana Tadi- dipelihara secara halal nggak gitu? Itu satu. Yang kedua Penyembelihannya juga. penyembelihannya. Penyembelihannya itu tidak sekedar mati loh ya, tapi memang ada teori dari perspektif kedokteran ada, kesehatan ada. Cara Bagaimana menyembelih supaya halal ya. supaya darah itu keluar, Iya, oke. itu supaya darah itu tidak mengkontaminasi daging, itu ada loh teorinya. Iya. Ada teorinya. Sorry, saya Nasrani. Iya. Saya mau pelajari. Jadi Iya. mungkin Iya. saya potong ya Pak. Baik. Terus Iya. Sebentar. ketika daging itu dari Australia gitu, Iya. siapa yang mengatakan ini halal atau tidak? Kan Oke. begitu. Ya. Salmon itu kalau makan salmon paling enak di Australia. Oke. Tapi kalau di sini kenapa agak amis? Pasti packagingnya untuk pengiriman pasti bermasalah khususnya. Oke, Iya. baiklah. Misalnya itu ya. Di storage dan lain-lain kita ngerti ya. Sampai pasti tertelusur di bermasalah. situ. Oh ya, jadi Indonesia sendiri ini dipentingkan halal, sementara produk yang masuk Maksud ke sini saya kalau kita di dalam negeri itu mengedepankan halal, itu dia harus koreksi juga. Oke. Memfilter sesuatu yang masuk ke sini. sesuatu yang masuk di Indonesia ya harus difilter secara Oke. dalam perspektif halal. Baiklah. Iya. Oke. Ada komen Pak? Silakan. Jadi kembali ke Pak itu masalah penyembelihan tadi. Jadi mungkin Mbak, nah dengar juleha, Apa itu Pak? bukan dangdut juleha. Jadi juleha itu juru sembelih halal. Oke. Jadi bisa ada Ya ada. ada juleha. Ada sertifikasinya. Ada sertifikasinya juga. Jadi caranya mungkin tadi dari menyembelih secara harusnya harus putus. 3 Ya, saluran. tapi itu di sini Pak, maksudnya Pak Biu tadi kan yang masuk ke Ya. sini. Yang masuk ke Indonesia. Ini saya bicara yang di kalau di sini di Fakultas Peternakan UGM Ya, itu ada sudah ada julehanya ya, Pak, ya. Kemudian kita memang ada ada sekretariat juleha. Iya, ada untuk biasanya Kalau susu juru peras halal. jadi Namanya apa ya? Kalau ini juleha. juleha. Jupeha. Jadi juleha itu jupe. Juleha susu. Rafokus sih, rafokus. Maksudnya kan adalah iya. ini kan susu Pak. Kalau bukan penyembelih, cuman diperas. Itu juleha itu ada SNN itu 89 ada standar kompetensi. Ini podcast Bang Sri Mulat tapi. Justru dari obrolan kayak gini tuh kita bisa Iya. berpikir banyak Betul. hal ya. Tapi Pak Tio tadi menarik juga, Bapak matur Manuo. Jadi kita punya juleha, kita punya cara penyembelihan yang Iya. halal dan sebagainya. Tapi yang ini juga perlu kita pikirkan. Oh ya, yang dari sana itu digembar-gemborkan lebih enak halal atau enggak? Iya benar. Justru melindungi produk kita loh. Karena makanan yang import itu justru di sini trending gitu loh. Oke. Iya kan? Makanan Korea Enggak trending dipertanyain sekali. ya. Tanpa kita tahu itu dari mana ini. Begitu. Paham ya? Di sana bukan muslim loh ya. Kalau ini halal dalam perspektif Iya. muslim loh ya. Iya, oke. Tadi Tapi bicara ya kita perspektifnya halal pasti dalam muslim Pak, karena ini kan kesehatan, fatwa MUI. kesehatan. Iya. Ya, begitu. Ya toib Oke. tadi itu. Oh iya Mas. Ya, Toib kan bahasa Arab ya. Toib. halalan Oh, iya. thayyiban. Ya, Jadi memang Harus ada sertifikat toib juga nih ya. Oke, Bapak untuk yang akan datang, Bapak kan sosialisasinya juga sudah sekarang ya. Tadi kan tahun depan kan 200 ya. Ya, betul. Oke, baik. Masih ada kesempatan buat daftar ya? Ya, bisa ada. Boleh ya? Kemana Pak?
ke distributor. Ya, datang atau online atau apa maksudnya? Bisa online. Online-nya berada di bidang saya, website. Ya, ada di Bidang apa Pak? Bidang sarana dan prasarana industri. Oh, sarana prasarana industri. Ya. Silakan hubungi Iya. Bapak sendiri Ya, langsung saya dan bisa, staf ya. ya. Oke, baik. Jadi Pak Lamijon pun hubungin ya masyarakat yang ingin mendaftar untuk tahun 2025 yang akan datang. Siap. Pak, kalau dirupiahkan, kalau mandiri itu berapa sih sebetulnya ngurus ini? Itu 4 juta. 4 juta. 3,5 sampai 4 Pak juta. Dewan malah apa loh Pak? Yang nyedok anggaran soalnya ya Pak. 4 juta? 4 juta. Jadi kalau Anda tadi, 3,5 sama juta ini tergantung. kalau Anda tadi 40 punya 42 yang mandiri, itu berarti sudah punya itu ya? Iya. 4 juta katakanlah kali 40 sertifikat. Iya. Oh. Tapi bukan serta-merta begitu ada fasilitas kami ikut terus biar Tapi- dapat gratisan. Tapi kami juga memberikan feedback bagus juga istilahnya bahwa kami berprestasi loh Pak. Ayo dong Iya. didampingi kayak gitu. Itu jadi bukti. Jadi kalau masyarakat itu mau benar-benar Iya. melakukan usaha yang benar itu, Oke. sebetulnya kami ini supportnya udah luar biasa. Iya, Iya. oke. Kadang-kadang kita ini Ya. ada data yang mengatakan support kita ini salah alamat. Oh, karena? Ya karena sebetulnya passionnya enggak di situ, tapi minta itu. Oh, oke. Iya. Sebetulnya Dan apa yang- menjadi tidak konsisten untuk Iya, tidak mempertahankan kehalalan dan toibannya. maunya jadi penjual yogurt itu dia minta mesin jahit. Ini lucu sekali. Iya kan? Nggak cocok. Maka diskusinya pasti bagaimana cara menjualnya. Menjual mesin jahit. Menjalin kerja. Menjual mesin jahit yang Boleh minum nggak sih? loh, itu terjadi loh ya, itu terjadi. Maka kita ini banyak UMKM, tetapi memang belum terdata betul yang valid UMKM yang memang betul-betul dia akan konsekuen komitmen dalam membuat sebuah produk. Betul. Iya. Ya, Nah oke. kalau itu tidak terjadi ya kita kebingungan mau support. Tapi beliaunya, aku mau gawe susu, kamu butuh apa? Itu cetol. Sampai kepada support teknologinya sebenarnya bisa juga. Oke. Bisa juga. Jadi iklim yang harus yang harus selalu dikampanyekan adalah bagaimana ketika kita berusaha itu konsisten ya Konsisten. dengan usaha kita, Betul. sehingga kita akan mengurus sertifikasi melalui dinas ini juga dibantu, dan dinas juga tidak merasa kecolongan memberikan bantuan pada Ya, orang yang tidak ya. tepat. Komitmen gitu kan. juga sih. Mbak. Komitmen juga. Komitmen Konsisten. yang sangat yang Iya. berat. Komitmen. Konsisten itu konsisten dan komitmen itu ya tulus ya. Ya. Iya. Tulus. Jangan sampai pokoknya produk saya berlabel halal. Ya, oke. Itu saja. Tapi Ya, sudah dapat sertifikat nih. ya, Nanti pokoknya halal ini dan loh sebagainya ya halal ya. sudah kok. Iya. Tanpa mengedepankan kualitas isinya, isi produknya. Oke. Satu sertifikat ini dengan proses yang panjang itu tadi biasanya diterbitkannya berapa lama, Mbak? 3 bulan. Oh, 3 bulan ya. Ada sekarang 2 minggu selesai. Oh, ini apa, Pak? Halal kilap? Halal. Maka tadi Oke. kalau halal ini mau diterapkan ya harus melalui penelitian yang betul. Oke. Maka tadi saya bilang harus ada filter di sini. Filter itu sampai kepada produk jadi mau keluar di pasar ada filter, sampai kepada kamu memang harus layak nggak mendapatkan halal dan tidak. Itu di sini. Oke. Sebelum ke sana. Baik. Ya. Tuh. Dan kadang-kadang justru orang mempertanyakan, masyarakat mempertanyakan bahwa yang mengeluarkan sertifikasi itu juga harus benar-benar punya komitmen yang Dia tinggi. harus punya lembaga, tidak hanya sekedar kamu harus saya target halal sekian UMKM loh ya Iya. di bulan ini. Mereka ya sembarangan. Oke. Bahkan mungkin yang tidak punya produk dikasih halal. Gitu. Oke. Ya. Banyak. Punya halalnya cuma nggak punya produknya. Iya banyak. Ada yang Oh, ini halal sulapan ya? ada yang kayak gitu. Oh, ada. Ada. Saya Oke. anggota DPR baru 4 kali bos. Oke. Jadi baik. saya tahu betul. Oke. Pak, saya kan harus bertanya. Oke, begitu ya. Iya. Wah, ini menjadi Ini karakter maka halal ini menurut saya bukan diskusi hari ini, Ya. bukan diskusi yang apa namanya Ecek-ecek. ecek-ecek loh Ya. ya. Saya punya komitmen yang bagaimana 78% yang saya katakan tadi. Saya ngeri loh kalau dengar itu. ya. Bukan dengar saya baca terus 78% loh. Seluruh makanan kita ini bermasalah dengan mikrobiom. Oke. Baiklah. Salah satunya apa? Mengesampingkan halal. Halal tidak hanya sekedar itu label, tapi proses. Ya. Sepakat, Mbak? Sepakat dong. Sepakat. Sepakat. Oke. Benar, Pak. Maka beliaunya ini harus disosialisasikan betul.
punya ini. Betul. Berarti Anda juga sekaligus menjadi agent sebetulnya Pak ya? Iya. Mbak, untuk Agent halal. sebuah perubahan. Iya. Sebuah perubahan. Perubahan yang lebih baik kalau kaitannya dengan sertifikasi Iya. halal. Lama-lama kalau dibiarkan begini, halal hanya sebagai label saja tadi, Ya, maka orang tidak akan peduli dengan itu sudah betul, halal. betul. Iya. Kepercayaan orang menjadi Betul. Betul. Iya. hilang. Pokoknya enak enggak? Oke. 5 senti tadi. Oke Pak, bagaimana komunikasi yang dijalin dengan BPCH misalnya? Ya kita selalu kita kerjasama untuk proses halal. Tadi ya ada Sukovindo, ada Bali Batik, Bali Kulen, ini juga kita selalu rapat koordinasi. Tentunya ada dan kementerian juga ada masalah workshop tentang halal yang ada di Indonesia. Kita ada ya seperti workshop itu kita satukan persepsi halal gitu. Ada di untuk setiap tahunnya kita ada ya kegiatan seperti ini. Oke, artinya barangkali mungkin dari obrolan kita yang sangat sederhana ini pun bisa Anda komunikasikan kepada mereka yang ada di bidang itu gitu, sehingga ini menjadi komitmen bersama harus dijaga dan sebagainya. Katanya Pak lebih jaya. Ya, siap. Oke, baiklah. Oke. Jadi memang ada pertanggungjawab ke menteri nanti sampai ke bidang. Ya. Oh, untuk hal yang seperti ini. Ya. Oh, ini kalau dilihat dari kuantitinya, Jogja ini sudah lumayan ya Pak dibandingkan kota-kota lain. Ya kita karena Belum. berkat Kalau mau jujur belum. Oh gitu Pak. Belum. Oh, oke. Belum. Jadi masih banyak yang harus ditolong. Maksud saya kita dapat data dari mana? Kalau bicara tentang hal sampai kepada toyib mau, ya kan? Dari mana kita? Oh, kalau hanya halal kan berarti sudah sertifikat yang dikeluarkan. Ya, kalau sertifikat yang sudah dikeluarkan mungkin sudah lumayan. Oh, oke. Nah, tetapi bagaimana halal tadi dengan halal yang sebenarnya tadi? Ini kembali ke komitmen pengusahanya. Karena gitu. prosesnya berbeda-beda. Ada yang Oke. prosesnya asal ngisi belako, serahkan 2 minggu keluar, tidak 3 bulan. Tapi untuk bisa mendapatkan sertifikat itu kan ada proses yang mereka datang dan sebagainya kan, Mbak? Iya. Anda menyerahkan bahan-bahan dan sebagainya untuk ke sana nggak? Serain juga? Iya. Dilihat. Jadi dicatat semua, tidak ada dicatat semua. Oke. Sampai Pakai bahannya. sabun cuci piring pun juga ditanya. Oh, hanya ditanya ya? Ditanya dan Merek. dilihatkan mereknya apa, mereknya, pakai mana, halalnya. belinya di mana. Oh, Sampai seperti itu. oke. Mudah-mudahan ini juga dibaca. Iya. Oke, baiklah. Ini menyadarkan siapapun di antara kita sehingga ketika pemerintah punya program soal sertifikasi halal yang dijalankan melalui Dinas Perindak Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menjadi fasilitas bagi Anda dan kawan-kawan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atur nuwun Pak Dewan sudah memberikan anggarannya, tetapi lebih dari itu perlu komitmen bersama dari masyarakat supaya masyarakat itu termasuk pengusaha loh ya, produsen dan sebagainya, supaya bisa menjalankan ini sesuai dengan sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh negara. Karena kadang-kala nggak hanya donyo ya kalau urusan halal. Iya, karena ini urusannya juga bagaimana kita ke atas. Karena kita sudah berikrar ini adalah sudah ada ikrar halal. baik. Gitu. Mbak Yuki selamat bertugas. Mudah-mudahan besok punya produk lagi, dapat lagi sertifikat halal. Amin. Bukan hanya banyaknya sertifikat, tapi lebih kualitas dari sertifikat yang Anda miliki. Bantu pemerintah juga untuk kampanye mengenai hal ini ya. Siap. Pak Lamijo Matur Sembah Nuwun. Terima kasih banyak. Acara ini mencerahkan siapapun yang nonton, termasuk diskusi yang barangkali kita tuh ketawa ke TV, tapi ternyata yang kita obrolin ini sesuatu yang penting dan perlu direnungkan. Pak Dewan, Siap. setia di garis rakyat Pak. Pasti. Masih next kita kembali ketemu ya Pak ya, untuk ngobrol-ngobrol masalah seperti ini supaya masyarakat juga bisa ikut mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat langsung dari sumbernya, dan kita nggak pakai setting-settingnya loh ini ngobrolnya ya. Nggak ada dong gitu. Terima kasih, sukses selalu. Atur nuwun. Ya. Baik, Anda yang sudah menonton acara ini di podcast kami, podcastnya adalah Srawung Karyo Bakul. Mudah-mudahan tercerahkan, Anda punya informasi yang menghadapi informasi yang Anda butuhkan. Saya Indah Ardina, sampai jumpa. Terima kasih.